Assalamualaikum semuanya. Di video ini kita akan membahas mengenai momentum dan impuls. Kita mulai dari momentum. Untuk sedikit memahami tentang momentum, coba perhatikan kedua kendaraan berikut ini. Yang satu ada mobil bis dan yang satu lagi ada sedan. Mobil bis sebut saja masanya adalah 20.000 kg. Dan mobil sedan sebut saja masanya adalah 1.500 kg. Jika kedua kendaraan ini bergerak dengan kecepatan yang sama, sebutlah 50 km per jam, manakah dari kedua kendaraan ini yang lebih sulit dihentikan atau jarak pengeremannya paling jauh atau paling lama untuk berhenti? Jika jawaban teman-teman sekalian adalah mobil bis, maka jawabannya benar. Bis lebih susah dihentikan karena masanya lebih besar dibanding mobil sedan. Sedangkan tadi kecepatannya sama, yaitu 50 km per jam. Itu berarti juga bahwa momentum mobil bis dengan kecepatan itu lebih besar dibandingkan dengan mobil sedan pada kecepatan yang sama. Nah, sekarang perhatikan dua mobil yang sama. Katakanlah mobil sedan yang tadi, yang masanya 1.500 kg, yang satu bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, dan yang satu lagi bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Pertanyaannya masih sama, manakah di antara kedua mobil ini yang paling sulit dihentikan? Ya, tentunya adalah mobil yang ini, mobil sedan yang bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 80 km per jam. Hal tersebut juga berarti bahwa mobil sedan yang berkecepatan 80 km per jam ini, momentumnya lebih besar dibandingkan mobil sedan yang kecepatannya 50 km per jam tadi. Nah, dari penjelasan yang singkat tadi, sudah sedikit tergambar bahwa momentum itu berhubungan dengan kesulitan menghentikan sebuah benda. Dan seperti tadi juga dicontohkan bahwa kesulitan menghentikan sebuah benda itu berhubungan dengan seberapa cepat dia dan seberapa besar masanya. Dan lalu kemudian didefinisikan bahwa momentum itu adalah hasil perkalian antara massa dan kecepatannya, atau M kali V. M kali V ini yang oleh Newton disebut dengan kuantitas gerak. Momentum itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang jika di bahasa Inggriskan, momentum itu adalah movement. Dan momentum termasuk besaran vektor di mana arahnya itu searah dengan arah kecepatannya. Oke, sekarang perhatikan beberapa benda berikut ini. Ada peluru, ada mobil sedan, ada pesawat terbang, dan ada mobil kontainer. Dan masing-masing bergerak dengan kecepatan seperti ini. Dari sini kita bisa menghitung bahwa momentum setiap benda adalah begini. Peluru, mobil sedan, pesawat terbang, dan kontainer. Dari sini kita lihat bahwa momentum yang terbesar adalah pesawat terbang. Dan yang kedua terbesar adalah kontainer, kemudian mobil sedan, dan peluru. Sekarang perhatikan percobaan sederhana berikut ini. Oke, saya punya bola dan bola ini akan saya pukul pakai ini nih. Oke. Perhatikan bahwa bola tadinya diam. Itu berarti bahwa momentumnya adalah 0. Dan ketika mendapat gaya dari pemukul, bola tersebut menjadi bergerak dan berarti memiliki momentum. Dan dari sini kita bisa mengatakan bahwa gaya yang terjadi secara saat tadi sudah mengubah momentum benda tersebut. Sehingga bola yang tadinya diam menjadi memiliki momentum. Perubahan momentum yang terjadinya tentunya adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Perubahan momentum berarti delta P. Momentum akhir kita lambangkan saja PF, momentum final, dan momentum awal kita lambangkan saja PI, momentum inisial. Karena tadi momentum itu adalah M kali V, maka kita bisa menurunkan seperti ini. Dan karena massa itu adalah massa bola tersebut dan massanya masih sama, maka kita bisa pisahkan menjadi begini. Atau kita ubah VP min PI-nya menjadi seperti ini. Dan pada bahasan gerak kita mengetahui bahwa perubahan kecepatan itu adalah percepatan dikali dengan selang waktu. Sehingga kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini, diubah lagi menjadi begini, sehingga kita mendapatkan bahwa perubahan momentum itu adalah F dikali delta T, di mana F itu tadi mengganti M kali A, massa dikali percepatan. F dikali delta T ini yang kemudian disebut dengan impuls. Itu berarti bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Atau kita bisa menuliskan juga bahwa I sama dengan F kali delta T. Atau F kali delta T sama dengan perubahan momentum. Ini juga berarti bahwa impuls yang diberikan oleh
gaya F itu akan mengubah momentum benda yang terkena gaya tadi. Impuls juga termasuk vektor, di mana arahnya itu adalah searah dengan arah perubahan momentumnya. Pada banyak kasus di fisika, kita harus menggunakan pendekatan impuls ini ternyata ketika sebuah gaya yang besar bekerja pada sebuah benda pada waktu yang sangat singkat. Seperti contohnya pada kasus tadi, atau beberapa kasus seperti berikut ini. Kita ambil ilustrasi, ada seseorang yang massa badannya 60 kg, menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian mengalami kecelakaan dengan kepala membentur aspal terlebih dahulu. Sebut saja setelah terbentur kecepatannya menjadi 0. Karena dia menggunakan helm, selang waktu kontak antara kepala dan aspal dan helm menjadi perantaranya adalah, anggap saja misal 1 detik. Maka kita bisa menghitung perubahan momentumnya adalah minus 1200 kg meter per sekon. Dan impulsnya adalah minus 1200 kg meter per sekon itu. Dan karena impuls adalah F kali delta T, maka di sini kita bisa menghitung gayanya bahwa impulsnya adalah minus 1200 kg meter per sekon dan delta T-nya adalah 1 sekon. Sehingga F-nya adalah minus 1200 kg meter per sekon dibagi 1 sekon. Sehingga menghasilkan gayanya minus 1200 Newton. Nah, bagaimana jika si pengendara ini tidak memakai helm? Tentunya benturan antara kepala dengan jalannya langsung gitu, tanpa perantara, dan ini akan kontak dengan selang waktu yang lebih singkat. Sebut saja selang waktunya adalah 0,1 sekon. Sehingga gaya yang dialami pengendara tersebut adalah impulsnya sama seperti tadi, delta T-nya yang berubah. Sehingga gaya yang dialaminya adalah minus 12.000 Newton. Dan ini 10 kali lebih besar dibandingkan menggunakan helm. Karena di helm itu tentunya ada lapisan pelindung yang bisa memperlambat kontak antara kepala dengan benda luar dan juga tentunya menjadi lebih aman karena helm menjadi perantaranya. Nah, itu dia sekilas mengenai momentum dan impuls. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.